Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayware Brush Lur. Gimana kabarnya seluruh selentunya selalu tentunya dulu selalu sehat dan selalu semangat. Oke, ini adalah video lanjutan dari kemarin. Ini media sudah kita PU 2K Surfacer, terus sudah kita amplas koreksi. Terus di sini sebelum mulai seperti biasa ada silikon remover atau degreaser, kita lap dulu. Lalu lanjut dilap dengan Techload untuk menyerap debu-debu. Oke, di sini ada pertanyaan Mas Blue Sapphire. Komen gini. Bro, nek epoksi wis meh sesasi arep di base coat penanganane piye? Oke, itu artinya gini. Bro, ini aku punya media tapi sudah di epoksi selama kurang lebih sebulan. Penanganannya gimana? Oke, kita jawab ya. Oke, kita jawab. Walaupun ini cuman pertanyaan iseng-iseng katanya Mas Blue Sapphire, tapi tetap kita jawab supaya bisa juga membantu teman-teman yang mungkin pemula atau masih belajar. Oke lur ya. Misalnya kalau saya jawabnya juga iseng-iseng, tinggal jawab gini aja. Yo malah bagus. Sesasi, sebulan, malah makin kering, malah makin bagus. Tapi di sini nggak begitu ya lur ya. Jadi kalau Mas Blue Sapphire tadi tanya epoksinya itu sudah terlanjur terdiam sampai satu bulan ya, otomatis itu kan sudah kering, the powernya of kering ya kan. Jadi penanganannya tadi pertanyaannya gini, penanganannya dipoksi lagi atau gimana? Penanganannya gini, itu epoksi silahkan diamplas terlebih dahulu. Ini gunanya untuk mendapatkan mechanical bonding. Antara nanti misalnya kalau sudah diamplas itu bisa mendapatkan daya rekat base coatnya sendiri ya. Nah, kalau misalnya setelah pengamplasan kok misalnya medianya jebol kelihatan ya, itu silahkan kalau mau diepoksi monggo nanti diamplas ulang gitu ya. Kalau misalnya jebol. Karena kalau media itu mau base coat mau epoksi atau top coat awal ya, itu wajib kita amplas kalau sudah terlanjur terdiam lama, apalagi sampai 1 bulan. Nah itu sangat berisiko nanti jangka panjangnya itu base coat atau cat itu nggak bisa merekat dengan sempurna. Jadi di sini kita perlu membuat mechanical bonding atau membuat grip yang ideal supaya cat atau base coatnya itu bisa merekat dengan sempurna dengan epoksinya. Jadi kita perlu membuatkan semacam pori-pori, goresan atau grid. Nah, biar supaya catnya itu bisa bercengkraman dengan si epoksinya itu tadi. Itu untuk penanganannya ya, Blue Sapphire. Itu jawaban dari saya seperti itu. Oke, kita kembali ke topik yang ada di video. Di sini tadi kita mengaplikasikan cat sebanyak 2 lapis. Untuk cat yang saya pakai ini jenisnya PU. Nanti setelah pengecatan warna hitam itu nanti ada sedikit grafis. Nah nanti kita akan ketemu lagi dengan yang namanya mechanical bonding. Kalau misalnya PU itu kan biasanya jeda 20 menit 30 menit kita bisa langsung mengaplikasikan clear coat. Karena kalau jenis PU sendiri itu kalau kita kelamaan misalnya jedanya kurang lebih 1 hari itu nggak bisa kalau kita mau langsung tembak clear, karena disitu cat PU itu sudah terlanjur keras dan licin, nanti tidak ada daya rekat atau chemical bonding antara cat dengan clear gitu ya lor ya. Jadi di sini nanti kita akan membuat grafis. Jadi sementara waktu, karena saya butuh waktu untuk membuat grafisnya ini, yang saya rasa pembuatan grafis simple ini nggak sampai memakan 1 hari. Jadi nanti catnya ini saya amplas terlebih dahulu, terus saya buat grafis supaya ketika selesai pembuatan grafis, cat yang paling dasar itu sudah ada amplasannya. Jadi yang grafisnya itu nanti masih tetap dapat kebagian chemical bonding. Loh, kok ada chemical bonding, mechanical bonding? Itu apa, Mas? Jadi gini ya. Kalau mechanical bonding itu kita yang buat. Jadi dengan cara yang diamplas tadi.
Tapi kalau chemical bonding itu bahan sendiri yang saling berinteraksi ya lur. Jadi kalau untuk mekanikal itu kita yang buat dengan cara yang diamplas tadi, tapi kalau chemical bonding itu antara bahan dengan bahan atau bahan kimia dengan bahan kimia. Kalau ketemu kan pasti dia akan memberikan reaksi gitu lur ya. Jadi kalau misalnya catnya itu terlalu lama, ya saran saya ini khusus untuk PU ya. Kalau untuk NC mungkin kalau masih 4 jam, 3 jam atau 6 jam itu masih bisa kita aplikasikan langsung. Tapi kalau untuk PU saran saya diamplas dulu lur. Nanti kalau kita mau aplikasikan clear coat itu nggak bisa merekat dengan sempurna. Jangka panjangnya itu nanti dia bisa terkelupas seperti stiker itu lur ya. Oke, di sini kita akan menyiapkan clear coatnya. Untuk clear saya pakai 4010 dan ini nanti clear pertama karena nanti di sesi berikutnya ada flow coat. Dan untuk flow coat ini saya lakukan karena untuk media yang grafis atau ada airbrushan itu pasti dia akan menimbulkan bekas gitu ya, membekas gitu ya, bekas solasinya itu pasti ada bekasnya. Jadi untuk meratakan nanti kita butuh sesi yang dinamakan flow coat atau clear di atas clear. Untuk mixing rasionya sendiri di sini saya lakukan di 4:1 30% untuk thinnernya ya. Jadi untuk clear coat ini saya aplikasikan menggunakan Meiji Finer Force yang tipe T. Untuk tipe T sendiri di sini dia bisa menghasilkan pattern yang berbentuk I. Jadi kalau untuk urusan film yang dihasilkan itu cenderung lebih tebal. Jadi kalau untuk urusan nanti misalnya kita pengen flow coat clear ulang, itu dia bisa menghasilkan bil film yang lumayan tebal gitu ya lor ya. Karena di sini nanti kita masih butuh sesi flow coat atau clear di atas clear, otomatis kita akan meratakan bagian grafis yang kita buat itu. Nah untuk tekniknya nanti ini kita akan tembak di bagian keseluruhan, lalu kita bikin over di bagian yang ada grafisnya. Ini saya pengen dapat bil film yang lumayan tebal, karena kalau di bagian grafis itu clearnya itu masih tergolong tipis, nanti pas sesi perataan atau meratakan permukaan kita pengamplasan itu rawan sekali jebol ya lur ya. Jadi untuk menanggulangi nanti kita bikin over di bagian grafisnya itu sendiri. Oke, untuk tekniknya seperti biasa, dari titik A ke titik B, lalu kita kembali lagi dari titik B ke titik A gitu ya. Jangan loncat sana, loncat sini. Saya sering melihat hal-hal seperti itu yang mungkin dipamer-pamerin di media. Itu sebenarnya kurang tepat ya kalau untuk pemula atau belajar. Itu nanti akan gini. Kalau untuk simpelnya sih, misalnya kita nge-clear dari depan, langsung lari ke depan, ke belakang, ke tengah lagi. Itu nanti akibatnya gini. Mana tadi yang masih yang belum kena clear, mana yang tadi yang masih tipis, mana yang sudah ketebelan. Nah, dampak buruk yang akan diakibatkan itu bisa terjadinya meler karena yang mungkin sudah ditembak lagi. Terus akibatnya bisa popping karena ketebelan. Terus hal-hal lain lah, intinya gitu. Untuk clear coat sendiri di sini saya lakukan sebanyak 4 lapis. Yang pertama tadi di keseluruhan tangki, terus kedua keseluruhan lagi, ketiga di bagian grafis, terus keempat kita ambil keseluruhannya. Jadi di bagian grafis itu sedikit over untuk film yang dihasilkan. Saya pengennya di bagian grafis itu nanti ketika pengamplasan kita nggak rawan yang namanya lapisan itu terkikis lebih banyak gitu ya lur ya. Jadi mengakibatkan jebol dan pada akhirnya nanti kalau kita mau flow coat itu rawan sekali yang namanya keriting itu lur. Oke lur, ngobrolin yang masalah apa ya, misalnya tadi mechanical bonding. Nah di media ini tadi sebelum saya membuat grafis itu setelah kering selama kurang lebih 30 menit saya amplas dulu menggunakan amplas ukuran 1000, lalu saya membuat grafisnya itu. Jadi untuk grafisnya ini karena jenisnya PU itu
setelah saya pembuatan grafis kurang lebih 20 menit sudah kering, lalu kita mengaplikasikan clear coat. Jadi untuk mechanical bonding yang di warna hitam itu sudah kita buat terlebih dahulu. Itu untuk menanggulangi ketika nanti kita clear coat bisa merekat dengan sempurna. Oke. Sebaiknya kalau memang teman-teman tidak terbiasa membuat hal-hal seperti ini, misalnya kalau grafisnya itu diperkirakan memakan waktu yang lebih lama, itu alangkah baiknya kita selesai, misalnya warna hitam itu selesai, terus kita clear coat dulu ya, clear coat dulu, habis itu kita amplas baru pembuatan grafis. Nanti setelah pembuatan grafis kita bisa lakukan clear coat lagi. Kalau itu misalnya pembuatan grafisnya memakan waktu yang mungkin lama ya lur ya. Tapi kalau grafisnya cuman simple seperti ini, itu nggak sampai makan waktu 1 hari. Paling lama 2 jam untuk membuat grafis seperti itu. Karena grafis ini tergolong mudah ya, cuman garis-garis gitu aja. Oke lur, seperti itu aja penjelasan dari saya tentang mechanical bonding dan chemical bonding. Di sini kita akan lanjut untuk pengekliran, sama di bagian grafis kita lakukan pengekliran seperti tadi. Untuk di bagian grafis kita overkan supaya bisa mendapatkan lapisan yang ideal. Setelah ini nanti misalnya sudah kering, kita amplas, itu bisa aman, terkendali gitu lur ya. Itu triknya saya. Tapi kalau dulur-dulur punya trik lain ya monggo silahkan. Gitu ya. Lek Blue Sapphire, mungkin saya rasa jawaban saya sudah saya curahkan di sini. Harapannya Lek Blue Sapphire juga paham, dan terutama yang masih belajar juga paham tentang hal-hal seperti ini. Itu lur ya. Kalau kita mainnya piu ya intinya jangan sampai nginep 1 hari atau 2 hari atau sampai 1 bulan, itu sangat berbahaya. Karena jenis cat piu itu dia sangat keras, dan kalau sudah terlanjur didiamkan terlalu lama itu nanti akan mengeras dan licin. Jadi wajib untuk dilakukan pengamplasan ulang gitu. Tapi kalau untuk NC mungkin kalau di waktu 6 jam aja masih bisa lah kita langsung lakukan pengekliran, karena saya juga lama pakai cat NC, jadi sudah paham dengan karakter NC seperti apa. Nah ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering diluncurkan yang mungkin sering di DM atau di WhatsApp. Itu biasanya kendalanya ada di situ juga. Kalau teman-teman masih menggunakan cat NC, itu harapannya usahakan catnya itu benar-benar kering baru bisa dilakukan pengekliran. Kalau enggak, nanti cat itu ketika di clear coat itu bisa ngelumer kembali atau lembek kembali gitu lur ya. Kalau untuk masalah NC harapannya dikeringkan dulu baru di clear coat. Jangan nyalain clearnya nanti kalau nggak mau keras. Oke ya lur ya, ini adalah penampakan yang sudah kering. Untuk detailnya seperti ini. Ini medianya masih ada timbul-timbul bekas solasinya, itu masih timbul ya untuk grafisnya. Karena ini baru aja kan kemarin kita clear, ini media kita diamkan semalam dan ini sudah kering. Tapi kalau untuk sesi flow coat mungkin saya lebih amannya di 2 hari nanti kita flow coat. Tapi untuk video vlognya mungkin kita nggak bahas karena ini mau cepet dipakai ya motornya. Jadi kita next saja di media yang lain, nanti kita bahas flow coat juga. Oke lur, kalau untuk media yang lain seperti ini. Tapi dulu sudah ngopi kan ya? Kopinya manis, gulanya manis. Oke lur, untuk media yang lain seperti ini ya. Nah untuk tekniknya seperti yang saya bilang di dalam video yang tadi, untuk tekniknya seperti itu. Alhamdulillah di sini media nggak ada yang meler, jadi aman. Kita nanti akan amplas, habis itu kita flow coat. Oke lur ya, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur jangan lupa ngopi.